Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Richard Lebuba, NIM 2414544, Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ternate. Baik, di sini kami ditugaskan buat sebuah video tugas UTS kami terkait dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi tujuan daripada video ini bukan berarti untuk cuma bertugas untuk menyelesaikan tugas tes, tapi guru kami ingin memberikan sebuah gambaran bahwasanya kita semua itu berbeda pendapat dalam hal ilmu. Untuk itu guru kami memberikan kami amanat, memberikan kami sebuah tugas bahwasanya ini loh pendapat kami. Baik, adapun pertanyaan yang akan saya bahas di sini. Pertanyaan pertama tentang mengapa pendidikan Pancasila diberikan sampai pada jalur perguruan tinggi. Menurut saya, mengapa sih Pancasila diberikan sampai pada jalur perguruan tinggi? Undang-undang nomor berapa yang mengatur hal ini? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu sebagai masyarakat Indonesia masih ada yang mudah membuli, ya kan, antar sesama. Hal ini menunjukkan bahwa belum mengamalkan Pancasila secara utuh sebagai dasar negara. Bagaimana tanggapan kami atau tanggapan kita mengenai hal ini dan solusi apa yang harus diberikan terhadap kasus tersebut? Dan juga pertanyaan ketiga, pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia mulai muncul sejak kapan? Sejak itu kita disuruh menjelaskan secara singkat. Dan keempat, jelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya, kemudian bagaimana menurut pendapat kita Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Indonesia. Baik, kita akan menjelaskan terkait dengan mengapa sih pendidikan Pancasila diberikan sampai pada jalur perguruan tinggi. Undang-undang nomor berapa yang mengatur hal ini? Baik, sebelum kita menjelaskan terkait dengan mengapa sih Pancasila masuk di dalam undang-undang, kita sebutkan undang-undang terkait dengan hal ini. Undang-undang Dasar Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dalam pasal 33 ayat 3 mengamanatkan setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Jadi yang menjadi titik fokus kita di mata kuliah Pancasila. Mengapa sih Pancasila itu masuk dalam perguruan tinggi? Apa sih alasnya? Jadi pemerintah ingin memberikan sebuah ilustrasi bahwasanya kita tuh harus belajar Pancasila agar kita paham bahwasanya oh ini loh dasar kita, oh ini loh dasar negara, oh ini loh dasar kita berperilaku. Jadi segala sesuatu yang kemudian ada di Indonesia atau segala aturan yang kemudian ada di Indonesia itu diatur dalam undang-undang. Jadi undang-undang itu asalnya atau dibuat atas dasar Pancasila tadi. Di situ kita belajar Pancasila untuk mengetahui oh ini loh dasar undang-undang kita, dasar hukum kita, dasar perilaku kita, atau dasar-dasar yang kemudian mengatur perilaku kita, ya kan, terhadap sesama manusia, terhadap orang tua, terhadap sebangsa. Seperti itu jawaban atas pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, sebagian masyarakat Indonesia masih ada yang mudah membuli, ya kan, antara sesama. Hal ini menunjukkan bahwa belum mengamalkan Pancasila secara utuh sebagai dasar negara. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini dan solusi apa yang harus diberikan terhadap kasus tersebut? Jadi pada dasarnya membuli itu bukan hanya sebatas terjadi percekcokan atau terjadi pemukulan, penghinaan, tapi juga secara bahasa yang dilontarkan kepada si korban atau ejekan kepada si korban. Itu juga salah satu bentuk bully kepada korban. Jadi saya pikir di Indonesia sekarang masih banyak hal itu yang disebutkan tadi, bahwasanya sebagai masyarakat Indonesia masih ada yang masih mudah membuli, ya kan. Tanggapan saya terkait hal ini bahwasanya mereka belum sadar bahwasanya itu bully itu merugikan orang lain. Bully itu merugikan orang lain, mereka belum sadar terkait hal itu. Jadi bagaimana cara kita atau bagaimana kita harus memberikan solusi terkait dengan kasus tersebut? Maka pada dasarnya kita harus memberikan sebuah ilustrasi, sebuah gambaran, sebuah doktrinan kepada teman-teman atau kepada masyarakat bahwasanya bully itu ini loh dampaknya, bully itu dampak negatifnya ini loh, tidak. Jadi bully dalam sisi negatif banyak sekali.
bisa merendahkan, bisa membuat dia trauma, bisa membuat dia tidak percaya diri terhadap dirinya, dan bisa membuat dampak-dampak buruk yang lain begitu. Dampak buruk yang lain. Begitu. Jadi kasus kita harus memberikan sebuah kita harus memberi kita harus memberikan sebuah gambaran. Kita harus memberikan sebuah solusi, sebuah ilustrasi dan juga doktrin kepada teman-teman, kepada masyarakat bahwasanya oh bully ini loh dampak buruknya. Kita tidak boleh melakukan bully begitu. Terus menjelaskan kepada mereka dampak-dampak dari bully ya kan. Apa kerugian yang akan terjadi pada si korban. Nah, itu bully. Kemudian pertanyaan tentang pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia mulai muncul sejak kapan? Jelaskan secara singkat. Baik, menurut Marsudi, kebangsaan dibagi atas tiga. Yang pertama, masa prakolonial. Yang kedua, masa kolonial. Yang ketiga, pasca kemerdekaan. Jadi pasca prakolonial ini, pada zaman ini atau pada masa ini, mereka paham tentang kebangsaan itu bukan paham terkait dengan geopolitik, tapi mereka paham bahwa itu oh mereka satu Nusantara. Jadi pada masa ini kerajaan-kerajaan yang pada dasarnya di kerajaan Nusantara ada Majapahit, Sriwijaya dan lain-lainnya kan. Jadi mereka dulu itu berperang ingin meloloskan kekuasaan mereka. Jadi paham yang kemudian ada pada diri mereka bahwasanya itu mereka satu Nusantara, satu daratan begitu. Itu paham pertama yang kemudian ada di dalam diri dalam diri masyarakat pada waktu itu paham kebangsaan masa prakolonial. Jadi intinya masa prakolonial ini paham kebangsaan itu terdapat pada mereka paham bahwa mereka itu satu daratan, satu Nusantara, satu pulau begitu. Kemudian yang kedua paham masa kolonial. Jadi paham kebangsaan masa kolonial itu jadi ketika bangsa-bangsa dari luar, bangsa-bangsa Portugis ya kan dan lain-lain bangsa menjajah Indonesia, salah satu tujuan mereka itu ingin menguasai, ingin menyebarkan agama mereka. Dan para masyarakat Indonesia sadar oh ternyata kita ditindas, oh ternyata kita ditindas, kemudian kita dikurasi sumber daya kita. Mereka paham mereka harus melawan, sadar kebangsaan mereka itu di situ ada, sadar paham kebangsaan mereka itu ada, oh bahwa mereka itu tidak ditindas, oh bahwa mereka itu ingin didoktrin agama mereka, didoktrin keyakinan mereka untuk mengikuti keyakinan para penjajah begitu. Kemudian ketiga pasca kemerdekaan ya kan, pasca kemerdekaan. Jadi paham kebangsaan pasca kemerdekaan itu adalah kita paham bahwasanya oh ini loh cara kita untuk mempertahankan bangsa kita agar tidak terjajah. Oh ini loh untuk bagaimana memajukan masyarakat kita. Oh ini loh yang menjadi hal-hal untuk memaklumkan bangsa kita. Jadi kita sadar bahwasanya oh ternyata kemerdekaan rakyat itu penting. Oh ternyata kemerdekaan Indonesia itu penting. Oh ternyata kebangunan bangsa itu penting. Kebangunan rakyat masyarakat itu penting. Kita paham oh membela negara itu penting. Nah itu terkait dengan paham kebangsaan. Kemudian yang keempat, jelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah bahwasanya pemikiran mendalam terkait dengan Pancasila dalam ranah politik. Apa kaitannya yang paling dalam? Apa sih kaitan Pancasila itu dalam ranah politik? Itu dibahas lebih dalam begitu. Apa sih paham Pancasila atau Pancasila dalam ranah ekonomi dibahas lebih dalam. Oh ini peran Pancasila dalam ranah ekonomi itu dibahas lebih dalam. Itu artinya Pancasila sebagai sistem filsafat itu Pancasila itu dibahas lebih dalam ranah-ranah tertentu seperti ranah politik itu dibahas lebih dalam gitu. Kemudian terkait dengan bagaimana menurut pendapat Anda Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi jadi paham fundamental artinya kita segala sesuatu yang kemudian kita lakukan, perlakuan yang kemudian kita lakukan itu punya dasar. Kita diatur perilaku kita. Oh ternyata untuk persatuan Indonesia itu seperti ini loh. Itu terkandung dalam Pancasila. Kita diatur untuk melakukan keadilan. Nah, kita masyarakat itu melakukan keadilan. Itu artinya paham fundamental bagi bangsa negara Indonesia. Oh, ketika Indonesia memberikan sebuah aturan, maka harus disesuaikan dengan Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itu artinya paham fundamental. Mungkin itu sekian video dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada belum paham atau masih kurang mengerti terkait dengan penjelasan saya,
Dan saya pikir masih banyak kekurangan kemudian dihadirkan dalam wawancara kali ini. Saya pikir teman-teman bisa mengoreksi atau bisa memberikan komentar untuk saya. Mungkin sekian dari saya, akhir kata dari saya. Jika niat kita adalah perubahan, maka tindakan kita harus menjadi solusinya. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.